punya utang nggak semangat ya? Ada yang kalau nggak punya utang nggak semangat? Hah? Nah, coba saya mau cek dulu, bener nggak? Pengen lunas utang atau nggak? Apa kabar? Tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi perkenalkan, nama saya Abdan Haris Setiawan, saya dari Yogyakarta, Bapak-Ibu. Ya, latar belakang saya pengusaha. Pengusaha itu biasanya punya utang banyak. Betul nggak? Iya, biasanya begitu ya. Ya, karena saya dari tahun 2001 sampai 2018 yang namanya punya hutang itu nggak pernah lunas. Usahanya kelihatannya tambah banyak, tapi hutangnya juga nambah banyak. Betul ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong hutang, sebenarnya nasibnya sama dengan pegawai. Pegawai itu kerjanya semakin lama, hutangnya juga semakin tambah, betul? Atau semakin lunas? Semakin tambah ya, SK-nya buat ini diperpanjang, ditambahi, perpanjang, ditambahi gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ya jadi setelah saya mengenal usaha ini, mengenal solusi ini, alhamdulillah hutang terakhir saya masih 3,2 miliar, itu bisa lunas kurang dari 1 tahun. Ya. Di ruangan ini siapa yang hutangnya sampai 3 miliar lebih? Saya yakin pasti ada. Siapa? Ada nggak? Oh nggak ada. Berarti nggak nyampe setahun lunas hutang semua ya? Ya, jadi yang semangat. Ya, jangan utangnya cuma nggak nyampe 1 miliar kok kelihatan lemes ya. Nah saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Sebenarnya saya ngiri sebenarnya kalau dibandingkan waktu itu dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hari ini yang mengenalkan Bapak Ibu, yang menjelaskan kepada Bapak Ibu orang-orang yang luar biasa. Mulai dari MC-nya peraih luxury, peraih 1 miliar. Mulai dari pembicaranya yang pertama Pak Amir Masar luar biasa. Ya, beliau juga menjadi peraih reward yang sudah mendapatkan 2 luxury, 2 miliar. Yang berbicara produk bukan orang main-main, pencipta lagu. Ya, dan jauh-jauh datang dari Sidoarjo juga luar biasa. Kemudian yang menjelaskan bisnisnya orang yang juga sudah hebat sekali, peraih luxury 2 miliar juga. Nah, saya dulu siapa yang menjelaskan Bapak Ibu? Dulu saya yang menjelaskan anak SMA. Coba. Yang menjelaskan anak SMA saja bisa sukses, apalagi yang menjelaskan miliarder. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu yakin Bapak Ibu pasti bisa sukses. Yang penting ikuti caranya. Saya yakin Bapak Ibu, saya masuk di usaha ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang Allah tunjukkan saya melalui anak SMA itu. Karena waktu itu di akhir tahun 2017 saya mengikuti sebuah pengajian akhir tahun, di mana pengajian ini isinya jarang sekali saya dengarkan. Isinya adalah tentang riba. Kita nggak pernah dengar. Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang sering mendengarkan pengajian yang isinya tentang riba? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Tapi kenapa sudah mengikuti pengajian tentang riba masih punya utang? Ya, hanya sedikit. Saya dulu penggemar riba. Saya ini malah justru teman-teman saya, karena saya tergabung di sebuah organisasi pengusaha, hobi saya ngajak-ngajakin orang untuk utang. Dulu kalau teman-teman itu ngajukan utang nggak segera di ACC, saya telepon lembaga keuangan itu, kemudian saya minta untuk dipercepat. Dan alhamdulillah biasanya kalau saya sudah telepon, ya lumayan lah dipercepat. Biasanya belum disurvei, jadi cepat disurvei. Bayangin. Jadi saya penggerak riba, padahal dosa riba Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Dosa riba itu yang paling ringan, paling kecil nih, paling bawah, itu seperti berzina dengan ibu kandungnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat berita ada seorang anak menzina ibu kandung, ini ada beradab atau biadab? Berarti orang yang berhutang riba itu kategorinya apa? Biadab. Ya terserah, diartikan sendiri. Betul nggak? Makanya ketika saya dengan pengajian seperti itu Bapak Ibu, saya begitu bersedih. Kenapa? Saya dari tahun 2013 setiap tahun berangkat umroh, nggak cuma sendiri, ngajak istri, ngajak anak, ada orang tua mertua semua saya ajak. Setiap tahun, bahkan 2017 saya sudah berangkat haji. Tapi di akhir 2017 saya mendengarkan pengajian itu. Apapun kebaikan kita yang kita lakukan, kalau sumbernya
itu bermasalah, maka semua kebaikan itu tidak akan diterima. Riba itu hukumnya apa? Haram. Tidak ada keberkahan di dalam sesuatu yang haram. Maka kalau sumbernya haram untuk kebaikan, sebaik apapun akan tertolak pahalanya. Itu kata Pak Kiai yang waktu itu menyampaikan. Saya tak paham, Ustaz. Waduh. Saya tanya, loh kok bisa Pak? Kan kebaikan itu tetap ada nilainya. Iya, tapi kalau sumbernya tidak bagus, tidak halal, maka kebaikan itu akan tertolak pahalanya. Seperti Anda sholat itu bagus. Tapi kalau Anda berwudu dengan air comberan, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Disitulah saya sedih Bapak. Maka saya benar-benar akhirnya saya bertobat. Saya tidak pengen tinggalkan riba. Dan saya mohon sama Allah untuk ditunjukkan jalannya. Bagaimana saya bisa terbebas dari riba. 31 Desember 2017. Dan kemudian 2 bulan kemudian tanggal 22 Februari 2018 saya dipertemukan dengan seorang anak SMA. Sebenarnya saya nggak kenal anak SMA itu, karena dia mengundang saya, memasukkan saya secara tiba-tiba ke dalam grup WhatsApp. Beruntungnya saya kalau diundang dimasukkan di grup WhatsApp, saya nggak pernah marah-marah. Sementara sebagian orang kalau dimasukkan tiba-tiba tanpa permisi ada yang marah-marah, betul nggak? Wah, kenapa dimasukkan? Tidak pakai izin, tidak pakai permisi, tidak sopan dan sebagainya. Padahal kalau mau keluar kan nggak pakai marah-marah, tinggal satu pencetan sudah keluar, betul kan? Tapi ngapain kita marah-marah, energi negatif yang kita keluarkan? Mending kalau saya nggak suka ya udah tinggal keluar. Tapi luar biasanya ketika saya dimasukkan di grup WhatsApp itu, dari judulnya saya sudah tertarik. Apa? Solusi lunas hutang riba. Wah, saya lagi pusing-pusing mikir bagaimana lunas hutang riba. Ya karena saya waktu itu masih punya usaha restoran. Kalau saya tutup bagaimana? Saya masih berpikir bagaimana sumber pendapatan saya. Tapi Allah Maha Baik. Itu saya dimasukkan di grup WhatsApp, judulnya saja sudah membuat saya tertarik. Di situ banyak sekali tulisannya. Saya bukan kategori orang yang senang membaca. Saya itu orang yang senang mendengar atau melihat. Ya, jadi kalau mendengarkan, melihat, insya Allah lebih gampang masuk daripada saya membaca. Nah, di situ ada 2 video, Bapak Ibu. Ada 2 video. Video yang pertama adalah video seorang mahasiswa yang 1,5 bulan dapat mobil senilai 150 juta. 1,5 bulan. Video yang kedua adalah video seorang ibu-ibu yang dalam waktu 2 bulan dapat 3 mobil senilai total 800 juta. 2 bulan. Saya pikir ini usaha apa? Karena saya masih punya restoran yang modalnya di luar tanah itu 5,5 miliar, itu pun sebulan paling 80-an juta. Ini 1,5 bulan bisa dapat mobil senilai 150 juta. Berarti sebulan 100 juta, betul nggak? Apalagi ibu-ibu yang 2 bulan dapat mobil totalnya nilainya 800 juta, sebulan 400 juta. Wih, ini usaha yang luar biasa. Akhirnya tergerak saya untuk langsung menghubungi orang yang memasukkan saya ke dalam grup itu. Saya lihat gambarnya di WA, pakai jas, pakai dasi, tampak samping, eksekutif muda atau pengusaha anak muda yang sukses lah. Akhirnya saya ajak ketemu. Ternyata bukan orang Jogja. Ternyata dia orang Surabaya. Orang Gresik. Akhirnya karena saya benar-benar pengen tahu apa itu bisnisnya, saya ajak ketemu di Juanda di Surabaya. Berangkatlah saya dari Jogja, naik pesawat ke Surabaya. Waktu itu siang, nyampe Surabaya jam 2 siang. Saya janjian jam 3. Sampai di tempat di Surabaya waktu itu lagi hujan, masih gerimis, kelihatannya habis hujan lebat begitu. Saya tunggu sampai jam 3 belum datang. Baru jam 3:30 muncul ada telepon masuk. Pak, Bapak di mana? Oh, saya di rumah makan ini. Oh ya udah Pak, saya ke situ. Saya tengok mana yang telepon saya. Saya lihat 2 orang, anak-anak kecil pakai seragam putih abu-abu. Begitu mendekat, saya lihat, waduh. Celananya pun basah separuh. Artinya dia naik apa?
naik motor. Aduh, saya jauh-jauh, saya pengusaha, Pak. Saya begitu. Saya pengusaha dari Jogja datang ke Surabaya untuk ketemu orang yang saya bayangkan hebat. Ternyata yang datang 2 orang anak SMA naik motor. Sebenarnya lemes Bapak Ibu saya. Waduh, kecewa saya. Begitu lihat begitu, saya tanya, mungkin karena kekecewaan saya, cara saya menanyakan pun mungkin agak ketus. Anak SMA ketemu orang tua agak ketus, dia bertanya, mungkin dia grogi, ilmunya hilang semua. Dia nggak bisa jelasin apa-apa, saya nggak paham, dijelasin malah tambah bingung. Ini paham. Tapi untung disitulah Allah berikan petunjuknya sama saya lah. Jadi waktu itu tiba-tiba saya punya perasaan kasihan. Kenapa? Dia anak SMA lagi memulai usaha, sementara saya punya anak SMA yang waktu itu juga sama-sama SMA, tapi anak saya nggak mikir usaha. Ini luar biasa ini anak ini. Sementara saya dulu aktif di organisasi, sering diminta waktu itu marah yang namanya LPK, ya, Lembaga Pendidikan Kejuruan, banyak sekali. Saya sering diminta untuk isi di situ pelatihan tentang kewirausahaan. Ngajari orang jangan cuma mikir bagaimana sekolah, lulus, cari kerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, ini di hadapan saya ada anak SMA yang baru mau mulai usaha. Maka sebagai tanggung jawab moral saya yang dulu sering memprovokasi orang untuk jadi pengusaha, sekarang di hadapan saya ada anak yang lagi mulai usaha, maka tanggung jawab saya untuk mensupport dia. Yang ketiga, karena juga saya pernah belajar dalam satu training, dalam pertemuan antara 2 orang, kalau bisa jangan sampai perpisahan itu meninggalkan kekecewaan bagi dua-duanya. Minimal kalau harus ada yang kecewa, Anda saja yang kecewa, tapi orang lain biarkan tetap senang. Maka saya pikir, kalau saya tidak ambil keputusan, anak SMA itu kecewa, saya sudah pasti kecewa. Betul kan? Ya. Akhirnya saya pikir, ya udah, saya ambil keputusan saja biar dia senang meskipun saya waktu itu masih agak kecewa. Itu prinsipnya. Jadi akhirnya apa, Bapak Ibu, saya putuskan waktu itu ambil reguler. Langsung ambil reguler, hanya untuk supaya tidak kecewa aja reguler, betul nggak? Nah ini Bapak Ibu yang ngomong ngeluksuri kalau ambil besek keterlaluan. Ya, nah setelah itu Bapak Ibu, saya belum dapat produk, waktu itu dia nggak bawa produk. Akhirnya lah gimana saya produknya? Oh ya Pak, saya ambilkan. Akhirnya dia mau pergi, beruntung dia datangnya berdua, ternyata temannya itu belum nggak ikut. Jadi dia sendirian, itu temannya hanya ngantarkan. Ya udah Pak, saya ambilkan produknya. Pas mau pergi berdua saya sadar, nanti kalau nggak balik lagi bagaimana? Akhirnya saya panggil temannya, itu temenmu ditinggal sini. Jaminan. Nah, kemudian anak itu pergi sendiri, temannya tanya-tanya dia nggak ngerti apa-apa karena dia memang nggak ikut usaha ini. Akhirnya beberapa saat kemudian dia datang membawa bagian produk dan dia membawa buku flipchart. Nah, buku flipchart itulah yang kemudian saya baca karena malam harinya jam 6:30 malam saya sudah beli tiket pesawat untuk pulang. Akhirnya saya baca sambil nunggu pesawat, saya baca, kemudian di pesawat saya baca. Kayaknya saya baca sendiri lebih paham daripada di luar. Bahkan ketika sampai rumah saya masih baca lagi. Bagus banget, keren Pak. Ya kira-kira gambarannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Dwi tadi. Keren, luar biasa. Cuma saya belum berani nyampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena saya takut salah yang saya baca. Akhirnya saya lihat kantornya ada di Bandung. Saya sampai rumah jam 8 malam. Begitu saya lihat kantornya di Bandung, saya pikir-pikir apa saya nggak lebih baik langsung ke Bandung saja. Akhirnya malam hari itu saya ke stasiun di Jogja, stasiun Tugu. Saya berangkat ke Bandung naik kereta, dapatnya jam 00.25. Ini hari saya berangkat ke Bandung. Dan kemudian ketika saya berangkat ke Bandung, sampai di Bandung, singkat cerita, dulu kantornya suasananya seperti resepsionis bank ya. Kalau sekarang Bapak Ibu kalau ke kantor Bandung suasananya udah berbeda. Dulu kayak kalau Bapak Ibu masuk bank kan ada ruang tunggu, kursi-kursi begitu.
Nah, saya masuk di situ pas penuh karena saya memang sebelumnya ngecek dulu nih kantornya bener gak PT BES ini kantornya punya sendiri atau kontrak. Kalau kontrak nggak saya lanjutkan, ya udahlah, saya nggak mau. Karena apa? Saya takut ketika saya serius, tiba-tiba bulan depan saya ke kantornya lagi udah nggak ada. Maka saya sebelumnya cek dulu di sekelilingnya ini kantor PT BES ini bener apa enggak, kantor sendiri apa bukan. Saya tanya di rumah makan yang depan kantor, di ngopi di belakang, saya nanya beberapa orang. Bahkan ada yang tahu itu rumahnya aja cuma di situ dekat kantor. Akhirnya saya mantap dan maka saya baru masuk ke kantornya. Dan saya masuk kurang lebih ya udah hampir jam 10 dan di situ udah penuh. Tiba-tiba ada satu orang yang baik hati ngasih tempat duduk kepada saya. Pak, kalau mau duduk silakan. Saya bukan orang cacat, saya bukan orang tua. Biasanya kalau dikasih tempat duduk kan hanya untuk itu, betul kan? Iya. Saya ini nggak orang cacat, saya bukan orang tua, tapi kalau dikasih tempat duduk, berarti yang ngasih tempat duduk ini pasti orang lama yang dia nggak ada keperluan di situ, dia cuma mungkin dia sekedar nongkrong di situ. Akhirnya saya deketi, Pak, saya sebenarnya cuma mau nanya ini, kebetulan buku itu saya bawa. Bapak bisa jelaskan? Oh iya bisa. Saya diajak ke ada ruangan kosong di situ dan saya dijelaskan. Ketika dijelaskan, wah saya tambah mantap karena benar yang saya pelajari itu betul, hanya ada beberapa lah yang saya diberi penjelasan karena ada saya yang belum paham. Akhirnya biasa, Pak. Saya tanya kepada orang itu, Pak, Bapak sudah berapa lama? Oh, saya baru 11 bulan. Karena di bayangan saya ada video 1,5 bulan dapat mobil, 2 bulan dapat 2 mobil. Ini 11 bulan dapat berapa? Bapak 11 bulan dapat berapa? Saya baru dapat 3 Fortuner, dulu istilahnya Fortuner. Saya baru dapat 3 Fortuner dan 8 Mobilio. Wah, kecil. 11 bulan 11 mobil. Gila ini orang nih. Bayangan saya langsung, ngeri. 11 bulan 11 mobil. Ini pasti orang hebat ini. Saya tanya, lah Bapak, kalau boleh tahu latar belakangnya apa, Pak? Saya mah tukang bakso. Yang bener, Pak, iya saya tukang bakso. Dan saya dong. Saya pengusaha kan gitu ya. Yang bener, Pak, iya saya tukang bakso. Akhirnya, Pak, supaya bisa cepat seperti Bapak, apa yang saya lakukan, Pak? Bapak itu bilang, kalau sekarang bahasa sekarangnya, kalau dulu namanya stokis, kalau sekarang priority. Waktu itu bilang, ambil stokis. Sudah stokis kan? Waduh, saya tadi ambil apa? Tapi karena yang nanya saya tukang bakso mantan, saya pengusaha, malu saya kalau bilang belum. Sudah stokis, sudah Pak. Itu bohong saya pertama di PT BES ya itu. Setelah itu Pak, namanya Pak Suroto. Ya, Pak Suroto Jafir. Nah, ini beliau nih. Ini orang yang luar biasa. Ya. Nah, begitu saya bilang sudah, langsung sama beliau diajak ketemu sama ownernya Pak Haji Febrian. Deg-degan saya, waduh, saya kalau bohong ketahuan bagaimana? Itu yang ada di perasaan saya. Gimana? Tapi kalau sudah bohong harus dilanjutkan. Ya udah terpaksa saya masuk, ya udah siap Pak, saya sambil deg-degan nanti kalau ketahuan bayangan saya mau ketemu hanya berdua. Ternyata begitu masuk ruangan ada 11 orang yang lain di situ. Tenang saya, alhamdulillah. Ya, dan waktu itu saya cuma gitu aja, dapat senyuman aja, saya nggak ngomong apa-apa. Tapi disitulah semangat saya menjalankan usaha ini semakin tumbuh. Kenapa? Beliau masih muda, tapi niatnya, visinya luar biasa. Beliau katakan waktu itu ada produk yang fenomenal namanya EcoResin. Produk ini saya yang buat, saya bisa saja pasarkan seperti dengan memasarkan mie instan, memasarkan air mineral. Saya tinggal ada uang, saya punya uang, saya ada aset, saya bisa saja promosi, gunakan artis bangun jalur distribusi. Tetapi kalau itu saya lakukan, bagaimana saya bisa membantu banyak orang yang pengen bebas hutang riba? Karena kalau saya bangun dengan sistem distribusi seperti itu, yang bisa mengambil peluang hanya mereka yang punya uang. Sementara banyak sekali orang-orang yang pada punya uang pengen menambah penghasilan, tetapi dia tidak punya modal.
Akhirnya dibuatlah sistem seperti ini, sehingga inilah sistem seperti itu yang memungkinkan siapa saja yang serius pengen bebas utang riba melalui usaha bersama PT BES, insya Allah semua utangnya bisa cepat lunas. Maka disitulah semangat saya ini luar biasa. Di antara perusahaan-perusahaan yang sibuk nawarin riba, betul kan? Ini ada satu perusahaan yang mikirin bagaimana orang-orang terbebas dari utang riba. Maka begitu saya pulang, saya langsung lakukan terus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dalam waktu 12 hari saya dapat mobil yang pertama. Seminggu kemudian saya dapat mobil lagi yang kedua. Seminggu kemudian saya dapat mobil yang ketiga dan Pajero yang pertama. Disitulah mobil Pajero pertama kali saya yang ambil, karena sebelumnya semuanya hampir semua Fortuner, saya ambil Pajero. Maka habis itu berubah, rata-rata ambilnya Pajero, maka sekarang istilahnya Mobilio Pajero, nggak ada Fortuner juga. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sebenarnya utang saya 3,2 miliar itu lunas kurang dari hanya dalam waktu 4 bulan saja. Hanya waktu 4 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu Masya Allah luar biasa di sini. Nah, hari ini Bapak Ibu sama-sama mendapatkan informasi, sama-sama mendengarkan dari pembicara yang sama. Tetapi bisa jadi di antara Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda. Karena pendapat Bapak Ibu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Saya mau akhiri dengan cerita saja deh. Bapak Ibu, ini ada cerita ya. Bagaimana sebenarnya mindset kita ini akan sangat berpengaruh terhadap sukses dan tidaknya kita. Ada seorang pengusaha lagi mau membuka usaha sepatu. Dia membuka usaha sepatu. Dia pikir, kemana sepatu ini mau saya pasarkan? Maka diambillah 2 orang untuk melakukan survei. Anggaplah yang satu disuruh survei ke Papua, yang satu survei di Makassar. Setelah itu yang survei di Papua suruh survei di Makassar, yang di Makassar survei di Papua. Artinya 2 orang ini survei di 2 tempat yang sama. Selesai survei, dipanggillah 2 orang itu. Panggillah si A. Hei A, bagaimana hasil surveimu di Papua? Wah, Papua berat bos. Kenapa berat? Saya lihat di Papua belum ada orang pakai sepatu. Jadi kalau kita masarkan sepatu di Papua, siapa bos yang mau beli? Kalau di Makassar bagaimana di Makassar? Di Makassar juga berat bos. Loh kenapa berat? Saya lihat di Makassar orang udah pakai sepatu semua. Jadi kalau kita masarkan sepatu, siapa yang mau beli? Itu kata si A. Kemudian dipanggillah si B. B, bagaimana hasil surveimu di Makassar? Makassar bos, luar biasa. Loh kenapa luar biasa? Di Makassar bos, orang sudah pakai sepatu semua. Kita gak usah ngajari tentang pentingnya menggunakan sepatu. Mereka sudah paham semua. Tinggal kita sampaikan saja apa kelebihan sepatu kita. Mantap. Kalau di Papua bagaimana? Di Papua juga luar biasa bos. Kenapa? Saya lihat sejauh mata memandang tidak. Saya lihat orang pakai sepatu bos. Kalau kita bisa edukasi mereka tentang pentingnya menggunakan sepatu, maka orang Papua akan berbondong-bondong beli sepatu kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mendapatkan informasi yang sama, tapi mungkin apa yang ada di kepala Bapak Ibu bisa berbeda-beda. Betul? Kenapa? Karena tergantung mindset Bapak Ibu. Orang yang pesimis selalu melihat masalah dalam setiap peluang. Tapi orang yang optimis selalu melihat peluang di dalam setiap tantangan yang ada. Saya tidak tahu yang di sini adalah apakah orang-orang yang optimis atau orang-orang yang pesimis. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya, ini adalah orang-orang yang optimis semuanya. Bapak Ibu bersyukur ya. Ketika saya dituduh, apa Pak? Stokis Pak Suroto tadi. Saya bilang iya.
Karena begitu selesai dengan Pak Febrian, begitu keluar, saya langsung mikir, saya harus upgrade stokis. Maka habis itu saya langsung ke reception, Pak, bagaimana? Kalau Mbak, bagaimana kalau mau ke stokis? Bapak udah daftar, udah baru reguler, tambahi aja kekurangannya. Langsung saya tambahi, Pak. Jadi di situ saya kalau bohong pun nggak nyampe 2 jam. Tapi alhamdulillah dari hasil stokis inilah yang saya dapatkan, Pak. Ini sebenarnya udah tambah lagi karena di situ masih 25 motor, sekarang udah 27 motor. Kemudian mobilnya 21, Pajero-nya yang 13 sudah nambah 1 lagi jadi 14, dan rumah 1 miliarnya masih 8. Ya. Kira-kira pengen seperti saya nggak? Serius? Yang baru pertama kali hadir? Wih, banyak ya yang belum mitra, yang baru pertama hadir belum mitra. Siapa yang pengen stokis? Yang pengen kayak saya harus stokis. Kalau mau besek, kalau mau foto sama saya 10 kali nggak bisa lah. Karena besek maksimal cuma 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 rumah. Sementara saya motornya udah 27. Siapa yang mau priority? Coba saya mau angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Khusus karena ini banyak banget yang hadir, saya mau ajak Bapak Ibu yang hari ini baru hadir dan memutuskan untuk priority. Saya nggak nanya uangnya, tapi memutuskan untuk ambil priority. Saya udah maju ke depan, kita foto bersama. Khusus saja yang priority. Yuk. Ya, yang baru pertama, yang belum mitra, yang serius, ambil priority maju ke depan foto. Yang belum mitra saya, yang belum mitra, yang hari ini memutuskan untuk priority, silakan maju. Yang kalau nggak coba boleh berdiri di belakang supaya kita bisa foto bersama. Berarti semua calon mitra yang serius ya, ambil priority ya, insya Allah ya, betul ya. Oke, Bapak Ibu, insya Allah saya doakan Bapak Ibu yang ambil priority dan ketika boleh dibagikan formulir. Ini semua yang ambil priority. Yang priority adalah priority ya. Jadi di Makassar sekarang closing priority. Yang punya formulir silakan dibawa ke atas dulu. Closing priority. Leader yang punya formulir. Oke, boleh. Boleh dikeluarkan dulu lah. Sebentar.